Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang disayang Allah dimanapun berada, tetap kembali di Saf Channel, menjelajah budaya, meneguhkan makna. Hari ini kita berada di tempat yang sangat istimewa di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, di sebuah resort yang sangat teduh, nyaman. Kita sedang membersamai guru kita semua, Ustadz Abdul Somad, setelah kemarin acara di Praia, Lombok Tengah, dan juga acara di Islamic Center, Nusa Tenggara Barat. Bersama saya tentu ada tamu yang sangat istimewa. Inilah ada Ustadz Handi Boni. Masya Allah. Dari Bandung Lautan Api. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Ya, Alhamdulillah. Ada di ketemu Saf di Channel sini. tuh luar biasa. Woi, kita sudah lama pengen podcastan bareng, tapi ketemu di Jogja tuh lebih sulit gitu ya daripada ketemu di Lombok. Padahal deketan ya. Iya, Ustadz Handi Boni ke Jogja, saya ada aja acara kemana gitu ya. Kalau saya ke Bandung juga Ustadz Handi Boni nggak di Bandung. Jarang di Bandung. Ketemunya di Lombok ya. Jadi kita dipertemukan oleh sesuatu yang pedas. Yes. Lombok. Kenapa pedas? Lombok. Oh, apa tuh? Lombok tuh cabe maksudnya. Tapi makanannya yang pedas ya. Emang makanannya pedas. Sate rembigenya pedas. Sate rembige. Sate pusut pedas. Pelecing. Pelecingnya pedas. Iya. Ayam taliwang pedas. Taliwang pedas juga. Semua pedas gitu ya. Hanya orangnya yang pedas apa manis? Manis. Oh, manis. Masya Allah. Kayak sate rembige sebenarnya. Manis di awal, pedas di akhir. Ini paling bisa ya beliau kalau membahasakan sesuatu yang terkait dengan cinta. Ya, kita lagi ngobrol tentang cinta-cintaan, tentang hal-hal yang terkait anak muda. Tentu hari-hari ini kita dikejutkan ada berita-berita tentang pelecehan, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Ustadz Handi Boni memandang ini di fenomena generasi muda seperti apa sebenarnya? Sangat miris ya sebenarnya. Miris ya? Miris pasti ya, sedih ya. Karena aku tuh sayang banget sama wanita ya. Iya, kalau sayang banget sama pria aku curiga gitu kan. Jadi maksudnya tiap ngelihat berita itu emosi ya, pasti emosi gitu. Pasti nggak terima lah kayak. Bayang kalau aku jadi apa maksudnya? Jadi kakaknya, jadi bapaknya gitu. ya. Pasti kan nggak terima lah ketika ada perlakuan seperti itu. Cuman di satu sisi juga jadi berpikir apa yang bisa saya lakuin gitu sebenarnya sih gitu untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, pencegahan yang ada di seperti ini gitu. Terlebih kayak anak muda nih kayaknya sudah sangat permisif ya sekarang itu. Sangat begitu Sas. Iya, kan kita di kemarin ada pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya di DPR. Kemudian juga ada peraturan Mendikbud, peraturan-peraturan lain yang terkait dengan itu. Sayang kita menemukan lubang yang sangat besar di sana, yaitu tentang sexual consent. Artinya konsen masih dianggap sebagai sesuatu yang menjadikan hal yang dilakukan itu legal. Boleh. Nah ini kan masalah ya dibuat kita ya. Karena Islam bicara bukan cuma konsen. Yang konsen itu antara dimingkum itu cuma kalau jual beli. Tetapi kalau soal sesuatu yang terkait dengan hak-hak badan kita, itu kan harus ada legal. Harus ada halal haram dulu. Baru kemudian kita bicara tentang konsen. Gitu ya. Nah, masalahnya lagi nih yang ribet Ustadz Handi Boni. Kita yang kemudian sangat gigih memperjuangkan, menyampaikan agar peraturan ini direvisi supaya tidak hanya bicara tentang konsen, tapi juga bicara tentang legal illegal. Kita dituduh sebagai pembela pemerkosa, pembela pelaku kekerasan seksual, pro kepada ini sebenarnya kenapa sih kok jadi begini gitu? Isunya dibalik-balik kayak gitu ya. Kalau Ustadz Handi Boni memandang ini aturan gimana sebenarnya? Aku ya tadi ya Tat, yang jadi akhirnya bermasalah itu ketika kita memperjuangkan sesuatu yang benar tapi dilihatnya menjadi sesuatu yang salah atau menjadi diputar-balikan faktanya gitu. Sebenarnya kita sangat menolak gitu ya ketika ini kemudian justru bisa menimbulkan kekerasan terhadap seksual terhadap wanita, terutama yang selalu jadi korbannya ya Sat ya. Mayoritas korbannya perempuan gitu. Meskipun ada juga Nabi Yusuf yang jadi korban kekerasan seksual pada lelaki kan. Itu pasti kasus yang sangat istimewa ya. Istimewa ya. Kalau aku yang di posisinya mungkin sobeknya bagian depan. Waduh, bahaya nih. Gitu. Ada teman saya yang bilang dia nggak sobek sama sekali tuh. Loh, langsung buka sendiri. Bahaya nih. Itu konsen berarti kalau buka sendiri gitu ya. Nah, menarik tadi masalah sebenarnya kayak apa ya, Tat? Aku memandang seperti ada sebenarnya kalau secara masif, secara keseluruhan sebenarnya
ada kesalahan dalam pola pendidikan yang sudah diberikan kepada generasi anak Oke. muda sebenarnya sih. Kalau aku lihat kan kalau kita lihat minim banget ya tentang bagaimana peran agama menjadi hukum bagi pribadi personal Betul, sebenarnya. betul, betul. Kayak, Itu yang sangat diperlukan iya, sebenarnya. kan Nih, kita pembelajaran dari TK berapa tahun nih? 1 sampai 2 tahun, SD 6 tahun, 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sampai kuliah yang bisa sampai 5 sampai 7 tahun sekalipun itu cuman ada pembelajarannya pun kalau kuliah cuma ada 1 2 3 SKS pasti 1 semester atau 2 semester selesai. Seolah-olah agama itu menjadi sesuatu yang kemudian tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, Ya. tapi yang paling terpenting adalah bagaimana nilai-nilai akademis dan dengan segala macamnya. Itu Ya. memang keren ya, Tad. Cuman aku sekarang lihat tuh akhirnya di Indonesia terutama mayoritasnya Islam, namun rasa traumatis terhadap nilai-nilai Islam sepertinya muncul sehingga akhirnya menjadi Islamophobia dan kemudian juga bahkan yang aku lihat orang sudah banyak romansa terhadap nilai-nilai keislaman. Itu kayak aku mandang Islam zaman dulu lagi deh. Oke. Maksudnya ketika aku di posisi sebagai anak muda, ya oke, thank you. Wah, Thank you. ini Luar biasa. ada delman lewat ya. Impressive. Jadi Heeh. kalau aku kan dulu sebagai anak muda, aku lahir di keluarga Islam. Heeh. Tapi aku tidak merasa dan tidak mau diatur oleh Islam. Sehingga aku tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Hanya dibiasakan pembiasaan dalam tata beragama. Nilai-nilai kekritisan itu seperti dilarang dan juga dibatasi. Oke. Sehingga akhirnya justru aku menemukannya nanti gitu. Nah, ketika di anak muda ini kan akhirnya aku prinsipnya do what you want. Lakukan apa aja yang kamu mau gitu. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, silakan kamu lakukan. Sehingga Asal jangan merugikan orang lain kan. Biasanya dikasih pesan gitu Nah, nggak? biasanya kayak gitu kan. Kalau aku justru yang di pikiran aku ya itu tadi. Pokoknya anak muda itu ya lakuin aja apa kamu pengen gitu. Karena mumpung kamu masih muda kan suka gitu Iya, ada istilah. iya. Mumpung kamu masih muda ya lakuin aja apapun gitu. Karena belum tentu kamu nanti biar masa tuanya kamu ya nggak menyesal dengan masa muda. Yang tapi justru pemikiran itu yang pada umumnya menjadikan aku sepertinya jadi orang yang sangat bebas dan nggak punya aturan untuk kemudian menjalani kehidupan. Nah ini yang aku juga lihat bagaimana hukum-hukum aturan yang ada di negara kita termasuk menjadi justru menjadi gerbang pembuka jalan kemaksiatan bagi anak muda. Nah itu, bahkan data dari Komnas Perempuan sendiri sebenarnya sudah bicara bahwa terjadinya kekerasan seksual, mayoritas kasus itu ada di hubungan yang disebut pacaran. KDP, betul. Bukan pernikahan, bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kekerasan dalam hubungan pacaran. Artinya, pacaran itu kan dipersepsikan konsen. Mereka saling setuju satu sama lain, mereka melakukan aktivitas, tetapi ternyata itu pun tidak menjadi jaminan bahwa di situ ada keselamatan atau ada satu hal yang aman buat mereka. Nah, artinya kan sebenarnya ya kalau kita sih orang beriman sih akhirnya kembali ya aturan terbaik itu aturan agama, aturan Islam yang kemudian memberikan kepada kita pendidikan seksual dalam arti positif bahkan sejak kecil. Kita sejak kecil diatur oleh agama untuk misalnya dipisah tempat tidur laki-laki dan perempuan, tidak boleh lagi memperlihatkan aurat ya. Pada usia tertentu betul-betul sudah tidak boleh lagi campur dalam satu ruangan berduaan misalnya gitu ya. Ini kan betul-betul sesuatu yang kemudian menjaga kita. Ketika kemudian di barat sekarang dilaporkan bahwa kekerasan seksual antar saudara, siblings itu terjadi. Bahwa kemudian orang barat bingung berdebat tentang sexual consent between siblings. Gila nggak? Sudah pada level di mana incest itu bisa menjadi legal ketika kemudian ada consent gitu ya. Kemudian teman-teman yang LGBT dan lain sebagainya, bagaimana kemudian ini semuanya menjadi pembuka kerusakan-kerusakan yang besar ketika kita tidak berpijak kepada nilai-nilai tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksual itu berdasarkan arahan di hadis-hadis Nabi. Ya agama yang ngatur ya Ustaz ya. Iya betul. Jadi penegasan identitas misalnya kenapa cowok tidak boleh pakai baju perempuan, perempuan tidak boleh pakai baju laki-laki. Sekarang ada penyimpangan namanya cross dresser. Itu kan sudah sampai pada level kemudian yang membuktikan bahwa agama memang mengatur yang terbaik karena ternyata dengan tidak diatur oleh agama yang muncul sebagai penyimpangan mengerikan. Termasuk pelaku kekerasan seksual karena dipicu mungkin oleh
pornografi ya, Iya, iya benar. itu apa namanya fetisnya istilahnya gitu ya. Itu macam-macam, ada yang dibungkus, Iya. ada yang di apa Ngeri. gitu ya. Itu kan kejahatan-kejahatan ini dipicu oleh renggangnya orang berpegangan pada nilai-nilai agama gitu. Jadi ini jadi tugas beratnya teman-teman dai, Benar. teman-teman pegiat dakwah, teman-teman yang kemudian punya concern tentang hal ini. Tapi saya mengatakan mubazir teman-teman, konsen campaign tentang konsen campaign tentang apa namanya jangan melakukan kekerasan seksual ini aturan ini itu. Kalau kemudian tidak berpijak pada nilai agama. Nilai agama Oke. benar. Karena balik lagi ya Tats ya, Ya. sebenarnya pengaturan ke sana. Dan aku kayak ngelihat juga pembiasaan ya kan akhirnya setiap kalau aku mau nyalahin anaknya ternyata ada di keluarga. Mereka bagian dari keluarga gitu. Betul, Bahwa betul. keluarga itu ya orang tua tuh menjadi hal yang terpenting juga untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya kan. Tats. Iya. Karena aku lihat kayak salah satunya tadi keluarga. Yang kedua juga karena lingkungan mereka kan mempengaruhi nih Tat. Kayak aku kebayangnya laki-laki sama wanita ini kan beda tontonan Tat. Beda. Laki-laki ini kan jarang nonton drama ya, kecuali aku nih kan sering nonton drama. Sedang nonton drama. Geng. Karena aku nemenin isi sebenarnya. Tat. Iya. Tapi kalau untuk dakwah nggak apa-apa, kita harus tahu kan objek dakwah kita seperti apa. Laki-laki kan jarang nonton drama. Wanita sering banget nonton drama dan dia ekspektasi implementasi dari nilai cinta tuh dia pengen disayangin, diromantisin, diperhatiin gitu. Kasih bunga, kasih coklat, ada yang hadiah. nemenin dia gitu. Dia Dengerin pengen curhat. Iya, dia tuh pengen itu gitu. Yap. Sedangkan laki-laki beda tontonan Tat. Kalau laki nonton film porno. Waduh. Jadi akhirnya dia untuk mengaplikasikan nilai-nilai itu Yang dia dilakukan mengatasnamakan cinta. Kebayang, jadi ada satu dimensi yang berbeda. Wanita memahami cinta sebagai sesuatu yang romantis, perhatian, keakraban, ya curhat, saling berbagi. Sementara laki-laki kebutuhannya syahwat yang dikejar. Iya. Tapi kalau laki-laki ini cerdas dalam kejahatannya, dia akan masuk lewat hal ini. Dan laki-laki paling jago itu Tat. Waduh. Paling jago. Pengalaman nih kayaknya. Karena ayo, gimana kayak kita udah gede. Kita kan kadang suka ngeikro ya wanita ini sukanya apa, sukanya kita diapain. menyelidiki. Dan kita tuh paling tahu gitu Tat ketika kita kalau dalam masa biasanya PDKT tuh orang laki-laki mau pacaran tuh dia tahu nih bahwa ketika PDKT ini saya harus perhatian. Saya harus selalu ada buat dia. Dan saya nggak bisa buat dia nggak nyaman gitu. Jangan sampai saya terlalu posesif sebelum perjalanan ini berjalan gitu. Maka ada istilah pacaran positif. Positif ya. Pacaran Platonic love. Platonic love. Ya. Masya Allah. Luar biasa ini di Lombok. Backsoundnya bagus ya. Cukup mengagetkan buat kita ya. Tidak ada briefing soalnya sebelumnya. Iya, jadi belakang. Iya. Sampai tadi platonic love, jadi itu bisa jadi apa namanya kedok laki-laki untuk menuju ke sana. Bahkan kan ada ini kan. Sekarang tuh ada FWB. Friends with Benefit. Artinya, jadi kamu mau nge-seks, aku juga pengen nge-seks, ya udah kita jadi selesai, sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kita cuma menyalurkan kebutuhan kita aja. Not emotional engagement di situ ya. Luar biasa. Jadi dulu kita bicara tentang zina itu ya, di fikih ya. Itu pasti kita mengatakan nadratun pandangan, fabasmatun maka senyuman, fakalamun maka ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Iya. Sekarang enggak. Kamu pengen katanya di Twitter ada namanya alter base gitu ya, kemudian ngomong di situ siapa yang domisili di sini, ketemu di sini, yuk main, dah habis selesai. Dah bisa. Itu ngeri loh. Iya, banyak yang kayak gitu. Dan itu artinya kita sudah berada pada tahap satu pola kemaksiatan yang sangat berbeda dengan penjelasan-penjelasan di kitab-kitab fikih, penjelasan di kitab-kitab klasik gitu. Artinya kita berhadapan dengan dunia, dengan kerusakan, orang itu memperturutkan hawa nafsu betul-betul tanpa proses-proses yang dulu kita pahami sebagai proses zina. Maka ayat Quran itu wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Itu karena dulu tahap menuju zina itu panjang. Tahap sampai terjadinya perbuatan itu panjang. Sekarang ternyata enggak. Anda bisa hanya saling mention di atau nge-like status di Twitter, kemudian Anda bisa ketemu dan kemudian terjadi. Dan aku menariknya kan di Islam tuh sampai diatur ya Ustaz, masalah kayak aurat wanita harus terjaga gitu. Kan suka ada obrolan gini. Gua yang seksi kenapa lu yang repot gitu. Nah,
salahnya tuh lu gitu. Ya. Karena lu nggak mampu ngejaga. Jadi dia berpakaian yang kemudian membuka aurat, kemudian mengatakan kalau laki-laki melakukan sesuatu kepada saya yang jahat dia, Iya. yang kotor pikirannya Pikirannya dia. dia. Iya. Padahal laki-laki juga kan diajak juga ya, laki-laki juga diajak buat menjaga juga gitu. Wanita juga disuruh menutup pakaian. Semua pasti diminta untuk saling jaga, bahkan perempuan pun kan juga diminta tetap menahan sebagian pandangan. Iya. Karena nonton Nabi Yusuf bisa membuat wanita-wanita Mesir ngiris-ngiris jari. Oh, itu dia. Itu kan sampai pada level kenikmatan memandang yang begitu luar biasa sampai mereka melupakan rasa sakit. Sampai kan gitu. mereka. Jadi pokoknya intinya teman-teman yang disya Allah, aku tuh ya gimana ya, di berhadapan dengan kerusakan yang semakin dahsyat di hari-hari ini, berhadapan dengan bahkan kemaksiatan yang tidak lagi melalui pengantar-pengantar yang kita kenal pada kitab-kitab klasik. Salam bersama Tuan Guru ala Rasalan. Oh, kita lagi bahas Tuan Guru. Bukan. Masya Allah. Jadi itu ternyata kita harus mau tidak mau kembali kepada aturan Quran. Iya, Teman-teman akhwat kalau diminta tutup aurat, jangan langsung menuduh kita yang minta menutup aurat itu punya pikiran kotor. Sosok ngatur gue. Sosok ngatur gue. Oke, mungkin kami pikirannya nggak kotor, tapi tiba-tiba ada setan hinggap. Nah, setan ini pandai sekali ya. Jadi dia tipu dayanya lemah tapi berpengalaman sejak zaman Nabi Adam gitu ya kan. Tahu banget. Jadi ya betul. Jadi kita itu ya kehati-hatian paling puncak ya tetap dengan nilai-nilai syariat yang kemudian kita kenal, yang kemudian kita pahami gitu. Nah, itu yang menjadi PR. Makanya ya semakin banyaknya anak muda yang paham agama dan mau memahamkan agama kepada teman-temannya, itu sebenarnya bisa sangat meminimalisir tentang bagaimana pelecehan seksual. Membantu banget ya, apalagi kalau punya kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kegiatan bersama peer group, hobi-hobi yang kemudian tersalurkan dengan baik, positif, insya Allah yang seperti itu bisa terminimalisir. Gitu. Dan satu lagi juga adalah cita-cita tinggi, visi misi yang jelas dalam hidup teman-teman, karena dengan visi misi yang jelas itu orang tidak mudah terdistraksi dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi dulu ada penelitian, observasi dengan eksperimen langsung, ada cewek seksi sama cowok ganteng diminta masuk ke kampus. Kemudian si cewek seksi tanya kepada cowok-cowok, kepada mahasiswa, hai, namaku katakanlah siapa ya namanya, Fulanah lah, mau nggak malam ini tidur sama aku? Langsung pertanyaan itu ditanyakan kepada mahasiswa. 90% mahasiswa mengatakan yes, of course, why not? Tentu latar belakang budaya Amerika ya. Tapi ada satu mahasiswa yang mengatakan nggak mau. Tahu kenapa? Kenapa? Karena besok ada ujian. Ternyata kalau besok ada ujian, itu sudah cukup menjadi alasan dia untuk terhindar dari kemaksiatan. Focusingnya ya? Ada focusing dia. Terus kan ini modelnya tanya lagi, kalau besok habis ujian, oh tentu bisa dong, gitu. Artinya orang yang memandang ujian itu hal yang penting dalam hidupnya, dia nggak terdistraksi dengan godaan. Tapi begitu itu lewat. Artinya kalau seorang pemudi muslim melihat, aku punya cita-cita besar, aku punya cita-cita tinggi, dan cita-citaku bukan cuma di dunia, cita-citaku di surga ketemu Rasulullah, dekat dengan Allah. Pasti dia akan terjaga, gitu kan, luar biasa. Nah, setelah itu ya kemudian kita menjaga aturan-aturan yang fisiknya, jangan membuka aurat di depan orang, jangan kemudian bersentuhan yang bukan mahram, jangan berduaan yang bisa membuka pintu-pintu setan, jangan bercampur baur dalam pergaulan yang berlebihan sampai terjadi ikhtilat. Itu yang harus ditegakkan. Gitu. Nah ini titip pesan banget nih. Saya sudah lewat masanya. Saya sekarang kalau ngomong sama remaja itu rasanya nggak nyambung gitu. Masya Allah. Harus suka update ya. Tapi Ustaz Handi Boni kayaknya lebih ini ya, secara frekuensi masih tune in banget sama teman-teman remaja. Kita berharap Ustaz Handi Boni juga memperbanyak teman-teman yang bisa bicara seperti Ustaz Handi Boni untuk kemudian tetap menjaga remaja-remaja kita supaya menjadi remaja emas Indonesia. Insyaallah. Gitu. Baik, ada closing statement untuk pemuda-pemuda Indonesia kita, Ustaz Handi Boni. Closing statementnya, ya itu balik lagi ke tadi ya. Aku pun bukan berarti sudah baik, bukan berarti juga ketika berusaha mendakwakan ini berarti udah perfect banget. Benar. Cuman ada keresahan dalam diri ini yang terus dipelihara melihat kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi keresahan inilah yang membuat kemudian sepertinya aku bisa merubah sedikit lah minimal. Insya Allah.
supaya Allah melihat gitu bahwa ada kebencian aku terhadap kemaksiatan. Dan ini juga yang pengen ditanami ke anak muda. Sebanyak apapun kemudian orang banyak yang bermaksiat kepada Allah dengan pacarannya lah, dengan tindak seksualnya lah, atau apapun lah gitu ya. Nah, pilihannya kita sebenarnya adalah mau nggak kemudian untuk ikut merubah gitu. Nah, keren. Unit agent of change dari setiap daerah yang kita punya, mau dari Dahsyat, dimanapun ya, bro. di Jogja, Dahsyat, dimanapun, untuk kemudian kita bisa jadi agen perubahan Heeh. bagi diri, keluarga, dan juga lingkungan. Yes. Suatu kemaksiatan, perzinahan, dan pelecehan seksual ini menjadi hal yang sepertinya biasa karena belum tertimpa kepada kita atau keluarga kita. Tapi kalau udah tertimpa kepada kita dan keluarga kita, nauzubillah, pasti kita akan merasakan sangat marah dan berusaha untuk kemudian sangat menyakitkan. gimana caranya ini bisa kemudian Ini harus dihapuskan. dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan gitu ya. Dan buat para wanita ahwat, Ya. jaga diri baik-baiklah gitu. Jangan mengikuti kebanyakan manusia, tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesulit apapun itu insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Andi Boni, luar Sama-sama. biasa. Ustaz Zan, Obrolan terima kasih, yang sangat luar biasa di siang Udah hari ini diundang di di tempat yang istimewa bersama narasumber yang sangat istimewa. Alhamdulillah. Insya Allah kita tetap menjelajah budaya dan meneguhkan makna di Salim Afila Official. Barakallahu fikum, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.